Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stabilitas obat. Berikut anggota kelompok: Oktavianti Rizka Ramadhani dengan NIM 236130911, Erdwi Sartika dengan NIM 2361301, Laura Putri Amelia dengan NIM 2361302, Syaira Bano Azara dengan NIM 2361303, Muhammad Alvin Hidayat dengan NIM 2361304, Ardina Nursyifa Prasetyani dengan NIM 2361305. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat, identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian, dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Ketidakstabilan produk obat dapat mengakibatkan terjadinya penurunan sampai dengan hilangnya khasiat. Khasiat, obat dapat berubah menjadi toksik atau terjadinya perubahan penampilan sediaan, warna, bau, rasa, konsistensi, dan lain-lain yang akibatnya merugikan bagi pemakai. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat yaitu oksigen. Oksigen merupakan senyawa yang memegang peran penting dalam reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat mempengaruhi kestabilan obat karena dapat mendegradasi obat tersebut. Kemudian suhu. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi semua reaksi kimia. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Yang terakhir, pH. pH dapat mempengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4 sampai 8. Dengan adanya penambahan asam ataupun basa dapat menyebabkan penguraian larutan obat menjadi dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Selanjutnya, terdapat waktu penyimpanan. Produk obat cenderung mengalami degradasi dan kerusakan seiring berjalannya waktu. Semakin lama suatu produk disimpan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya degradasi. Kemudian yang kelima, kelembapan. Tingkat kelembapan yang tinggi akan mempercepat kerusakan bentuk sediaan. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan obat menyerap air yang dapat memicu terjadinya hidrolisis dan degradasi. Dan kemudian yang keenam ada cahaya. Cahaya dapat memberikan reaksi fotodekomposisi pada obat. Cahaya terutama sinar ultraviolet dapat meningkatkan fotolisis yang merusak obat. Oleh karena itu, sebagian obat sediaan cairan, larutan, dan injeksi seiring disimpan dalam wadah berwarna. Degradasi obat, substansi obat yang digunakan dalam farmaseutika memiliki struktur molekul yang berbeda-beda. Oleh karena itu, rentan terdegradasi oleh banyak dan berbagai macam jalur degradasi. Ini sangat berguna untuk memperkirakan ketidakstabilan kimia yang terjadi berdasarkan struktur molekul. Terdapat dua jalur degradasi. Yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis adalah proses dua tahap, di mana nukleofil seperti air dan ion hidroksi yang ditambahkan yang kemudian akan membentuk senyawa intermediate dari leaving group yang terlepas pada tahap kedua. Struktur senyawa mempengaruhi tingkat hidrolisis, di mana semakin kuat asam konjugasi yang terlepas, maka reaksi yang terjadi semakin cepat. Yang kedua ada oksidasi. Pengurangan atau oksidasi atau redox merupakan reaksi yang melibatkan baik transfer oksigen atau hidrogen ataupun elektron. Oksidasi disebabkan oleh adanya oksigen dan reaksi yang dapat diinisiasi oleh pemanasan, cahaya, dan paparan logam yang menghasilkan radikal bebas organik. Radikal ini menyebarkan reaksi oksidasi yang berlangsung hingga inhibitor menghancurkan radikal atau sampai terbentuknya reaksi samping yang memutuskan rantai. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.